Halo EduFriends, kembali lagi bersama educlass.id dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai kimia kelas 10 yaitu tabel periodik dan juga sifat periodik dari unsur. Nah, pada kesempatan kali ini educlass.id akan membahas terlebih dahulu untuk sejarah perkembangan dari sistem periodik, kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan sifat periodik dari unsur. Untuk materi pertama yang kita bahas adalah sejarah perkembangan dari sistem periodik. Nah, sistem periodik pertama kali dikembangkan oleh Antoine Lavoisier pada tahun 1769. Nah, Antoine Lavoisier mengelompokkan 33 unsur yang telah diketahui pada saat itu menjadi kelompok logam dan juga non-logam. Jadi ada dua kelompok besar yang ada pada unsur, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Apa perbedaan dari kedua kelompok ini? Unsur-unsur ini dibedakan atas perbedaan sifat, yaitu ada unsur logam, dia cenderung padat pada suhu kamar, kecuali untuk raksa. Yang raksa ini cair pada suhu kamar. Suhu kamar itu suhu ruang ya teman-teman. Nah, kemudian juga dia mengkilap jika digosok, kemudian merupakan konduktor yang baik konduktor listrik maupun konduktor panas. Kemudian dia juga dapat ditempa atau direnggangkan dan merupakan penghantar panas yang baik. Sedangkan untuk unsur non-logam, dia wujudnya beragam pada temperatur ruang. Pada suhu ruang, dia wujudnya beragam, baik berupa cair, padat, maupun gas. Dia juga tidak mengkilap jika digosok, kecuali untuk intan. Intan ini adalah unsur dari mengandung unsur karbon. Kemudian dia bukan konduktor yang baik untuk unsur non-logam. Dan pada umumnya bersifat rapuh. Kemudian dia juga bukan penghantar yang panas yang baik. Jadi ada perbedaan karakter yang cukup signifikan antara unsur logam dengan unsur non-logam. Dan Antoine Lavoisier mengelompokkan unsur-unsur tersebut terbagi menjadi dua kelompok ini. Nah, pada sistem pengelompokan ini terdapat kekurangan, yaitu tidak dapat mengelompokkan unsur-unsur yang memiliki karakter seperti di antara dari logam dan juga non-logam sekaligus. Jadi ada beberapa unsur yang memiliki karakter keduanya, baik logam maupun non-logam. Nah, unsur-unsur inilah yang belum bisa dikelompokkan oleh Antoine. Nah, contoh unsur-unsurnya adalah silikon, antimon, dan juga aster. Selanjutnya, perkembangan tabel periodik dilanjutkan dengan sistem triade Dobbe-Reiner, di mana Dobbe-Reiner mengelompokkan unsur-unsur ini menjadi 3 kelompok triade atau 3 kelompok besar pada tahun 1829. Unsur ini dibagi menjadi 3 triade, di mana triade 1 dan triade 3 itu sifatnya, kedua sifat dari triade 1 dan triade 3 itu terdapat pada triade 2. Jadi untuk triade 2 sendiri, karakternya atau sifatnya adalah gabungan dari karakter sifat triade 1 dan triade 3. Sedangkan untuk massa triade 2 sendiri juga merupakan massa rata-rata dari unsur triade pada kelompok 1 dan kelompok triade 3. Begitu cara triade Dobbe-Reiner untuk mengelompokkan unsur-unsur. Nah, selanjutnya, perkembangan tabel periodik dilanjutkan oleh John Newlands, di mana John Newlands mengelompokkan unsur-unsur ini berdasarkan kenaikan masanya dan juga berkaitan dengan sifat-sifat unsur yang saling mirip. Jadi, di sini yang mulai dilihat bukan hanya sebagai sifatnya atau karakternya, namun juga kenaikan masanya diurutkan. Nah, dia juga menemukan bahwa adanya pengulangan sifat setiap kali 8 unsur yang kemudian dikenal sebagai law of octave, yaitu 8 unsur ya. Kita bisa lihat contoh tabel periodik yang dibuat oleh John Newlands adalah sebagai berikut. Nah, maksud dia pengulangan sifat setiap 8 unsur adalah sifat pada setiap pengulangan 8 unsur, berarti dari hidrogen ke lithium, ke beryllium, ke boron, dan seterusnya, ini memiliki sifat yang mirip. Jadi, kemiripan sifat pada satu kolom ke bawah. Ini saling mirip sifat-sifat. Inilah yang ditemukan oleh John Newlands pada sistem periodiknya. Kemudian, untuk sistem periodik John Newlands sendiri memiliki kekurangan, di mana untuk beberapa
oktaf masih memiliki kelebihan dari 8 unsur, teman-teman. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini tuh ada beberapa oktav yang tidak pas setiap pengulangan 8. Jadi seperti ini contohnya. Tembaga, yaitu CO dan nikel, ini dikelompokkan pada sifat yang mirip. Padahal seharusnya kalau berdasarkan pengulangan 8 oktav, dia harusnya sudah berada di kolom yang berbeda. Jadi masih ada kekurangan bahwa satu oktav bisa terdiri lebih dari 8 unsur. Nah, selanjutnya, sistem tabel periodik dikembangkan lagi oleh Lothar Meyer pada tahun 1868, di mana yang kali ini dilihat adalah kenaikan massa atomnya yang membentuk keteraturan dari sifat-sifat atom sendiri. Jadi yang dilihat kali ini adalah kenaikan dari si massa atomnya. Dan juga berkaitan dengan volume dari atom sendiri. Volumenya berkaitan dengan kenaikan massa atom. Nah, berikut adalah tabel periodik yang dikembangkan oleh Lothar Meyer. Dan pada tabel periodik ini sendiri, dia masih belum memiliki keteraturan secara sepenuhnya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat kalau di sini masih sulit untuk dibaca. Walaupun sudah dikelompokkan berdasarkan kenaikan massa atom dan juga volumenya. Nah, selanjutnya, sistem periodik dikembangkan lagi oleh Mendeleev pada tahun 1872. Di mana yang kali ini yang dilihat adalah sistem periodik berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Nah, kemudian dikenal juga dua istilah penting, yaitu golongan dan periode. Golongan adalah kelompok unsur dalam satu kelompok vertikal. Jadi atas ke bawah, ini golongan. Sedangkan untuk kenaikan massa atom relatifnya secara horizontal disebut periode. Jadi untuk golongan ini yang ke arah bawah, golongan itu yang ke bawah, ini disebut sebagai golongan. Sedangkan untuk periode yang satu baris ke samping, ini disebut sebagai periode. Nah, selanjutnya sistem periodik Mendeleev sendiri dikembangkan lagi oleh Henry J. Moseley pada tahun 1913. Nah, kali ini percobaannya dilakukan dengan menggunakan sinar X yang ditembakkan ke setiap unsur. Dan dia melihat bahwa persamaan sifat yang dimiliki oleh unsur-unsur ini bukan lagi atas kenaikan massa atom relatifnya, namun atas kenaikan jumlah protonnya. Jadi kita lihat kenaikan jumlah proton atau jumlah massa atomnya, jumlah nomor atomnya. Jadi yang dilihat adalah jumlah nomor atom. Nah, laju kenaikan ini juga sama teman-teman, ada istilah periode yaitu kenaikan nomor atom dan juga kemiripan sifatnya yang dikelompokkan dalam satu golongan. Nah, kemudian sistem periodik inilah yang kemudian masih kita gunakan hingga hari ini, teman-teman. Dan sistem periodik ini dapat mengelompokkan secara cukup akurat untuk masing-masing unsur-unsurnya, di mana unsur-unsur ini dikelompokkan menjadi golongan-golongan tertentu yang akan kita bahas. Nah, jadi kelompok golongan ini dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu disebut dengan golongan utama dan golongan transisi, teman-teman. Golongan utama ini terdiri dari golongan 1A sampai 8A, sedangkan untuk golongan 1B sampai 8B. Nah, golongan-golongan ini juga ada yang namanya aktinida dan juga antinida. Nah, ada juga tambahan yaitu pada periode 6 dan periode 7 dari golongan transisi ini. Ada yang dinamakan dengan unsur lantanida dan aktinida. Aktinida. Nah, untuk unsur lantanida, ini adalah unsur-unsur pada periode 6B, periode 6 golongan 3B. Pada periode 6
golongan 3B. Sedangkan untuk unsur aktinida, ini adalah unsur-unsur pada periode 6, periode 7, golongan 3B. Nah, pada golongan transisi ini juga dikenal yang namanya unsur lantanida juga aktinida. Dimana untuk unsur-unsur lantanida ini terletak pada periode 6 golongan 3B. Periode 6 golongan 3B. Sedangkan untuk unsur aktinida ini terletak pada periode 7 golongan 3B. Nah, selanjutnya kita akan menentukan bagaimana sih cara menentukan golongan-golongan ini. Nah, untuk golongan-golongan utama, kita lihat di mana konfigurasi elektronnya berakhiran dengan subkulit S atau P. Jadi misalkan dia berakhiran di 4S2. Berarti teman-teman tinggal lihat untuk elektron yang ada di subkulit S terakhirnya adalah 2. Berarti dia termasuk dalam golongan 2. Nah, sama halnya dengan yang berakhiran P. Misalkan dia konfigurasi elektron terakhirnya ada 3S2, 3P4. Berarti kita lihat dari S dan P-nya. Pada S, subkulit S, dia ada 2 elektron. Dan pada subkulit P, dia ada 4 elektron. Makanya tinggal kita jumlahkan, sehingga dia ada di golongan 6A. Golongan 6A. Jadi untuk elektron, atom dengan konfigurasi elektron yang berakhiran dengan subkulit S atau P, itu termasuk dalam golongan utama. Sedangkan untuk golongan transisi, ini dia berakhir dengan subkulit NS dan N-1D. Maksudnya gimana? Misalkan dia berakhiran dengan 3D 5. Namun sebelumnya ada 4S2. Nah, konfigurasi elektron seperti ini, dia berakhiran dengan B. Nah, cara menghitungnya adalah dijumlahkan antara S-nya, elektron di subkulit S, ditambah dengan elektron pada subkulit D-nya. Jadi kita jumlahkan hingga menjadi 7. Dan ini artinya dia berada pada golongan 7B. Nah, ini adalah untuk golongan transisi. Nah, jadi untuk golongan transisi kita jumlahkan di elektron yang ada di subkulit D-nya, yaitu Y-nya, kita jumlahkan dengan elektron pada subkulit S yang berada di kulit lebih luar. Kita lihat kulit di sini kulit keempat, sedangkan untuk di subkulit D itu ada di kulit ketiga. Jadi kita jumlahkan antara subkulit pada kulit tiganya dijumlahkan dengan subkulit S pada kulit yang lebih tinggi. Jadi kita tinggal jumlahkan untuk subkulit S pada kulit yang lebih tinggi dan juga subkulit D pada kulit yang lebih rendah. Kita jumlahkan X dan nilai Y-nya, elektron di masing-masing subkulit. Nah, ada ketentuan khusus di mana untuk golongan transisi sendiri, untuk penjumlahan X tambah Y-nya sama dengan 8, atau 9, atau 10, ini dia termasuk dalam golongan 8B. Sementara untuk X tambah Y-nya bernilai 11, dia termasuk dalam golongan 1B. Untuk X tambah Y-nya bernilai sama dengan 12, dia termasuk dalam golongan 2B. Nah, ini ya teman-teman, jadi cara menentukan untuk golongan dari suatu elektron. Bila kita tidak diberikan tabel periodiknya, namun kita hanya diberikan nomor atom dan konfigurasi elektronnya. Jadi teman-teman tinggal lihat, kalau dia berakhir dengan subkulit S atau P, dia berada pada golongan utama, yaitu ditandai dengan A. Sementara jika dia golongan transisi, ditandai dengan belakangnya B, dan kita jumlahkan antara subkulit D dan subkulit S. Kalau pada golongan utama dia berakhir di S saja, berarti tinggal kita hitung di S-nya. Jadi tidak bisa ditambahkan dengan P di kulit sebelumnya.
Jadi di kulit terakhirnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan melihat dari sistem tabel periodik yang kita sudah pelajari sebelumnya. Berikut adalah tabel periodik yang biasanya kita gunakan, teman-teman. Dan kita akan mengenal beberapa istilah terlebih dahulu untuk tabel periodik ini. Pertama, kita kenal dengan istilah golongan. Ini adalah kumpulan unsur-unsur dalam satu tabel secara vertikal ya, teman-teman. Kumpulan unsur-unsur secara vertikal. Nah, golongan-golongan ini menandai adanya kesamaan antara elektron valensi. Elektron valensi. Dan ada juga istilah yang disebut dengan periode, teman-teman. Periode ini adalah kumpulan unsur-unsur secara horizontal. Secara horizontal. Dan kumpulan unsur-unsur secara horizontal ini memiliki kesamaan jumlah kulit dari atomnya. Sekarang kita lihat beberapa golongan yang mempunyai istilah khusus, teman-teman. Di sini ada golongan 1A yang dikenal sebagai golongan alkali, dan ada golongan 2A yang dikenal sebagai alkali tanah. Ada golongan 7A yang dikenal sebagai golongan halogen, dan 8A yang dikenal sebagai golongan gas mulia. Ada beberapa golongan yang memiliki istilah khusus. 1A tadi alkali, 2 alkali tanah, 7A ini halogen, dan 8A tadi kita kenal sebagai gas mulia. Kemudian juga ada istilah lantanida dan juga aktinida. Lantanida dan aktinida termasuk dalam unsur-unsur golongan logam transisi, teman-teman, yang ada di periode 6 dan periode 7 dari golongan 3B. Di sini kalau digambarkan di tabel periodik, ada di dalam golongan 3B yang warna sini, teman-teman, yang warna biru ini, biru bawah ini. Ini terdiri dari sekian banyak unsur di golongan 3B pada periode 6 untuk lantanida, sementara untuk aktinida, dia pada golongan 3B periode ke-7. Jadi kalau lantanida dia periode 6, sementara untuk aktinida dia periode ke-7. Nah, selanjutnya kita akan melihat, teman-teman, karakter dari tabel periodik sendiri, teman-teman. Karena tabel periodik ini disusun berdasarkan kesamaan sifat antara tiap-tiap unsur yang ada dalam satu golongan dan juga kenaikan-kenaikan dari tren atau kecenderungan kenaikan yang dimiliki oleh setiap unsurnya. Pada satu periode, teman-teman, kita akan melihat pada kulit yang sama. Sedangkan untuk satu golongan, kita akan melihat pada elektron valensi yang sama. Nah, cara kita meninjau bagaimana jari-jari atom pada satu periode atau kulit yang sama adalah berdasarkan elektron valensinya, teman-teman. Jadi, pada satu periode, kita akan melihat bahwa mereka masing-masing punya kulit yang sama. Nah, misalkan dari karbon, nitrogen, oksigen, dan fluor. Ini sama-sama berada pada periode 2. Tapi elektron valensi mereka berbeda semua. Untuk karbon valensi 4, nitrogen 5, oksigen 6, dan fluor 7. Nah, pada satu periode yang sama, dia memiliki jari-jari yang lebih kecil jika nomor atomnya naik. Jadi nomor atom naik, jari-jarinya akan lebih kecil. Kenapa dia bisa lebih kecil? Karena pada kulit yang sama, teman-teman, dia memiliki kenaikan jumlah proton di dalam intinya. Kita bandingkan antara karbon dan juga fluor. Di karbon sendiri, protonnya ada 4. Sementara di fluor, protonnya ada 7. Dan kita bisa melihat bahwa elektron di karbon ini cenderung akan lebih sulit tertarik dibandingkan pada fluor. Karena pada fluor ini terdapat banyak proton yang menariknya. Sehingga tarikan ini kulitnya akan menjadi lebih tertarik sehingga dia lebih kecil ukurannya. Jadi pada satu periode
semakin ke kanan atau nomor atomnya semakin naik, dia jari-jarinya lebih kecil. Sekarang kita akan melihat bagaimana jika di dalam satu golongan, jadi dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah, teman-teman, kita akan melihat pada perbedaan kulit atom. Nah, pada perbedaan kulit atom ini, kita akan melihat pada periode 1 dia hanya punya 1 kulit. Sementara pada periode 2 dia punya 2 kulit. Kemudian pada periode 3 dia punya 3 kulit dan seterusnya. Nah, jumlah kulit ini seperti yang teman-teman bisa lihat, semakin banyak kulitnya, maka semakin besar volume dari atom sendiri. Yang menandakan semakin besar pula jari-jari dari atom. Membesar. Jadi semakin dia ke bawah, semakin besar. Hal ini karena kulitnya semakin banyak. Jadi kesimpulannya pada jari-jari atom, dia semakin ke kanan, semakin kecil pada satu periode. Periode yang sama. Sementara pada golongan, makin ke bawah, dia semakin besar. Golongan yang sama. Nah, sekarang kita akan tinjau dari segi energi ionisasi. Apa sih yang dimaksud dengan energi ionisasi? Energi ionisasi sendiri adalah energi yang diperlukan untuk dapat melepaskan satu elektron dari tiap-tiap atomnya. Nah, kita akan melihat tabel berikut. Tabel berikut atau grafik berikut akan menunjukkan bagaimana tren dari energi ionisasi. Bisa kita lihat pada periode kedua, dimulai dari litium sampai dengan neon. Kita akan melihat bahwa trennya naik pada periode kedua. Jadi trennya naik dari litium ke neon. Seperti kita tahu bahwa litium ini ada di golongan 1A, sementara untuk neon dia ada di golongan 8A. Jadi semakin ke kanan, tren energi ionisasinya semakin meningkat. Nah, sementara pada periode yang berbeda, dia akan mengalami penurunan. Jadi pada litium ke natrium atau ke kalium yang terlihat secara jelas, dia energi ionisasinya akan menurun. Nah, hal ini disebabkan karena jari-jari atom tadi, teman-teman. Karena dia semakin ke kanan itu semakin kecil ukurannya dan daya tariknya semakin, daya tarik inti semakin besar, ini mengakibatkan semakin ke kanan dia semakin sulit melepas. Makanya butuh energi yang lebih banyak untuk dapat melepaskannya. Sementara kalau teman-teman lihat tadi, semakin ke bawah golongan, jari-jarinya semakin kecil, semakin besar, teman-teman. Jarinya semakin besar, semakin ke bawah. Nah, jari-jari yang semakin besar ini akan mempermudah elektron untuk dapat keluar, karena daya tarik dengan intinya, daya tarik dengan inti ini sudah tidak terlalu kuat. Tarik inti semakin menurun, semakin keluar. Nah, hal ini menyebabkan lebih mudah melepas. Makanya, kalau energi ionisasi, kita akan melihat trennya bahwa pada satu periode yang sama, semakin kanan, semakin besar nilainya. Sementara pada satu golongan yang sama, kita akan melihat semakin bawah, semakin kecil untuk nilainya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana dengan afinitas elektron. Kalau tadi energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari atom tersebut, kalau afinitas elektron sebaliknya, teman-teman. Afinitas elektron adalah energi yang terlibat saat atom tersebut menarik satu elektron masuk ke dalam intinya. Kalau tadi di afinitas dia keluar, ini afinitas. Tadi di
energi ionisasi dia keluar. Kalau di energi ionisasi dia keluar, kalau di afinitas dia masuk justru teman-teman. Kita menambah elektronik ke dalam. Dan kita akan melihat trennya dalam tabel berikut. Dimana kalau teman-teman perhatikan angkanya ya teman-teman, dia akan semakin kanan semakin besar. Semakin dan semakin besar angkanya. Perlu diketahui juga teman-teman, nilai positif dan negatif di sini ini menunjukkan bahwa reaksinya melepaskan atau menggunakan energi. Kalau reaksinya positif teman-teman, dia artinya membutuhkan energi dari luar. Sementara kalau dia negatif, artinya dia melepaskan energi. Nah, karena afinitas ini, elektron ini berkaitan dengan kemampuan energi yang terlibat dalam proses menarik elektron, maka kita akan melihat angkanya. Dan semakin kanan, semakin besar nilai. Artinya, apa artinya jika nilainya semakin besar? Artinya atom tersebut mudah untuk menarik elektron. Menarik elektron masuk. Sementara yang semakin kecil, kalau semakin kecil afinitas elektronnya, dia akan semakin sulit masuk. Apa bisa begitu teman-teman? Karena teman-teman perlu ketahui atom-atom yang ada dalam unsur ini cenderung tidak stabil. Karena belum mencapai oktet. Nah, tujuan mereka untuk melakukan penarikan atau pelepasan elektron adalah untuk mencapai oktet pada elektron valensinya. Itu sejumlah 8 elektron pada valensinya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pada elektron golongan 7 ini memiliki 7 elektron valensi. 7 elektron valensi. Sementara pada golongan 1A, dia hanya memiliki 1 elektron valensi. Nah, kalau dia ingin menarik 1 elektron, dia akan cenderung lebih mudah dibandingkan dia harus menarik sebanyak 1 elektron masuk di golongan 1A. Karena dia cenderung lebih mudah untuk mencapai oktetnya. Begitu, teman-teman. Dan semakin bawah, dia justru akan semakin susah untuk menarik elektron karena jari-jarinya yang semakin besar. Jari-jari semakin besar, dia akan semakin sulit, yang berakibat pada afinitasnya kecil. Karena afinitasnya kecil, artinya semakin ke bawah, dia akan semakin kecil nilainya. Gitu, teman-teman. Jadi, afinitas elektron terbesar juga dimiliki oleh atom klor yang membentuk ion klor. Nah, atom klor ini memiliki afinitas elektron yang terbesar, teman-teman. Dan perlu teman-teman lihat bahwa sedikit ada anomali pada golongan 2A dan juga pada golongan 8A. Hal ini dikarenakan pada golongan 2A dia cenderung sudah cukup stabil dengan 2 elektron valensi. Dan pada golongan 8A dia sudah mencapai oktet, yaitu 8 elektron. Sehingga dia tidak perlu menarik elektron lagi. Makanya kalau teman-teman lihat, di sini nilainya positif. Dia perlu energi. Kalau teman-teman bayangkan, dia perlu dipaksa untuk dapat masuk, karena sebenarnya dia sudah stabil. Itu teman-teman. Nah, kalau tadi kita sudah melihat afinitas elektron, kita akan melihat yang berkaitan juga dengan afinitas elektron, yaitu elektronegatifan. Elektronegatifan ini memiliki nilai yang rentangnya dari rentang nilai elektronegatifan itu dari 0,7 sampai 4,0. Nah, semakin besar nilainya, artinya semakin mudah dia untuk menarik elektron. Hal ini berkaitan dengan afinitas elektron tadi, teman-teman. Jadi semakin kanan, dia kan semakin mudah menarik elektronnya, karena afinitasnya semakin besar. Artinya dia semakin elektronegatif.
Nah, sementara semakin bawah, dia semakin tidak elektronegatif. Atau dia kita katakan sebagai semakin elektropositif. Jadi lawan dari elektronegatif adalah elektropositif. Jadi semakin ke kanan dan atas, dia akan semakin elektronegatif. Trennya adalah ke kanan dan ke atas, dia semakin elektronegatif. Tapi kalau semakin ke kiri dan semakin ke bawah, dia akan turun justru teman-teman. Kalau ke kanan dan atas, dia akan naik elektronegatifnya. Nah, begitu teman-teman. Hal ini berkaitan dengan kemampuan si atom-atom ini untuk menarik elektron. Dan kita bisa melihat bahwa elektronegatifan paling besar dimiliki oleh atom fluor. Karena dia akan sangat menarik elektron, teman-teman. Yaitu hanya butuh satu elektron dan kulitnya hanya punya 2 kulit, teman-teman. Jadi sangat tertarik oleh inti atomnya. Teman-teman, untuk elektronegatifan. Dan kita akan melihat beberapa latihan soal di sini, teman-teman. Untuk latihan soal yang pertama. Oh iya, sebelum ini, kita ada tambahan yaitu untuk sifat logam, teman-teman. Untuk sifat logam sendiri, kita ketahui bahwa tadi unsur dibagi menjadi unsur logam, non-logam, dan juga metaloid. Jadi, kita akan melihat di sini beberapa unsur diberikan sebagai unsur logam. Logam, kemudian ada non-logam, dan juga ada yang dinamakan dengan metaloid, yaitu peralihan antara logam dan non-logam. Nah, kalau semakin trennya semakin ke kanan, dia semakin non-logam, teman-teman. Sementara semakin ke kiri, dia semakin logam. Karakternya semakin menyerupai logam, teman-teman. Jadi, memang dia logam, tapi karakternya lebih kuat, karakter logamnya. Sementara, kalau ke bawah, dia semakin non-logam. Dan sedangkan ke atas, dia semakin bersifat sebagai ini untuk karakter dari logam sendiri, teman-teman. Baik dari unsur non-logam maupun unsur logam maupun unsur metaloid. Jadi dia memiliki karakter atau sifat logam. Dan semakin kanan semakin non-logam, semakin kiri semakin bersifat sebagai logam. Sedangkan semakin ke bawah semakin non-logam, sedangkan semakin ke atas semakin bersifat sebagai logam. Selanjutnya kita akan melihat untuk latihan soalnya, teman-teman. Nah, untuk soal pertama, berkaitan dengan jari-jari atom, manakah pernyataan yang benar? Kita akan cek dari satu-satu. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya semakin membesar. Ini salah ya, teman-teman, karena semakin ke kanan, dia semakin kecil justru. Karena ditarik oleh inti yang lebih positif. Makanya dia akan semakin menciut gitu, teman-teman. Yang B, semakin ke bawah, daya tarik menarik antara inti dan elektron valensnya semakin kuat. Ini salah ya, teman-teman. Karena semakin ke bawah, artinya dia memiliki kulit yang semakin banyak. Dan gaya tariknya akan semakin lemah. Ah, ini salah, teman-teman, yang B. Selanjutnya kita cek yang C. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, jari-jari atomnya semakin besar. Nah, ini benar, teman-teman. Karena pada satu golongan, kita bisa melihat dia semakin besar karena ditambahi oleh tambahan kulit. Maka jawaban yang benar adalah C. Nah, kalau kita lihat D, semakin panjang jari-jari atom, maka semakin sukar melepaskan elektron. Nah, ini salah ya, teman-teman. Karena semakin besar jari-jarinya, maka semakin mudah. Karena dia tidak lagi tertarik oleh inti atomnya. Gaya tariknya lemah. Makanya semakin mudah untuk dia kita lepaskan. Dan dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom mengecil, ini salah teman-teman, karena jari-jari atomnya besar. Selanjutnya, kita lihat bentuk yang soal kedua. Perhatikan data afinitas elektron berikut. Memiliki afinitas elektron 240 kJ per mol, sementara untuk unsur Y memiliki afinitas elektron minus 349 kJ per mol. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini dia afinitas elektron yang semakin besar. Untuk angkanya, di sini teman-teman, afinitas elektronnya sangat besar. Artinya, dia sangat
mudah menarik elektron. Makanya kita akan melihat bahwa untuk soal ini, bahwa ion Y yang ketambahan elektron itu akan lebih stabil teman-teman dibandingkan dengan atom Y-nya teman-teman. Sedangkan untuk unsur X, dia sudah stabil teman-teman. Makanya dia afinitas elektronnya positif. Positif teman-teman, sehingga karena afinitas elektronnya berkaitan dengan dia sudah stabil dan dia tidak mudah lagi menerima elektron. Oke, selanjutnya untuk soal ketiga. Oh ya, untuk soal yang kedua ini jawabannya adalah B. Untuk soal ketiga, jari-jari atom unsur lithium, natrium, kalium, berilium, dan boron secara acak dalam angstrom adalah sekian. Maka jari-jari atom lithium sama dengan, nah ini kita tinjau dari tabel periodik ya teman-teman. Misalnya tabel periodik, bahwa semakin ke kanan dan itu semakin kecil dan semakin ke bawah semakin besar. Maka kita akan urutan teman-teman dari yang paling kecil dulu teman-teman. Lithium, natrium, karbon, berilium, dan boron. Nah kita akan melihat bahwa di lithium teman-teman, lithium ini paling kiri, paling atas. Artinya dia lebih besar dibandingkan berilium dan boron. Sementara untuk natrium dan kalium, ini pada golongannya sama dengan lithium, namun periodenya berbeda. Artinya yang paling besar dimiliki oleh kalium, kemudian natrium, lalu ke lithium, baru ke berilium, dan boron yang paling kecil. Maka lithium pada urutan ketiga yang paling besar. Urutan ketiga paling besar. Maka kita akan lihat di sini, untuk urutan ketiga yang paling besar adalah dari 2,01, 1,57, dan 1,23. Maka lithium jari-jarinya adalah 1,23. Jadi teman-teman tinggal tinjau dari segi penempatannya di tabel periodik. Gitu ya teman-teman Edu Friends. Nah, teman-teman Edu Friends, kita akan melihat selanjutnya untuk soal ini. Data afinitas elektron beberapa unsur berikut. Pernyataan yang benar untuk unsur-unsur tersebut adalah, nah, untuk unsur V, afinitas elektronnya positif, teman-teman. Artinya dia sudah stabil. Kalau positif, dia sudah stabil dan tidak mudah menerima elektron. Sedangkan untuk unsur yang bertanda negatif, teman-teman tinggal lihat yang mana yang paling besar angkanya. Nah, ternyata yang paling besar angkanya adalah Z. Artinya Z sangat elektronegatif atau afinitasnya sangat besar, teman-teman. Negatif atau afinitasnya sangat besar. Sehingga dia sangat mudah menerima elektron. Artinya, Z merupakan atom yang sangat elektronegatif. B adalah benar. Selanjutnya, dalam satu periode yang sama, bila dibandingkan dengan unsur alkali tanah, maka unsur alkali akan mempunyai sifat alkali. Ini adalah golongan 1A. Sementara alkali tanah adalah golongan 2. Teman-teman akan melihat bahwa di golongan 1A, dia cenderung lebih reaktif, teman-teman. Lebih reaktif dibandingkan golongan 2A. Karena dia semakin mudah melepaskan elektron. Jadi untuk reaktifan, semakin dia mudah melepaskan elektron, dia semakin reaktif. Selanjutnya kita akan melihat juga bagaimana kalau energi ionisasinya. Energi ionisasi pada golongan 1A apakah lebih besar daripada golongan 2A? Nah, perlu kita ketahui teman-teman bahwa pada energi ionisasi kita harus melihat bagaimana elektron tersebut dilepaskan. Nah, kalau pada golongan 1A dia punya 1 elektron di luar. Sedangkan kalau golongan 2A atau alkali tanah dia punya 2 elektron di luarnya. 1, 2. Dan karena dia muatan dalamnya semakin positif, yaitu protonnya lebih banyak, maka dia akan lebih tertarik ke dalam. Makanya energi ionisasinya yang akan lebih besar adalah di golongan 2A. Lebih besar. Jadi kita tinjau dari afinitas elektronnya. Afinitas elektronnya
itu semakin ke kanan, semakin besar teman-teman. Jadi untuk golongan 2A, ini afinitas elektronnya lebih besar dibandingkan dengan golongan 1. Nah, kalau kita tinjau nomor yang C, kita akan melihat bahwa jari-jari atomnya lebih panjang. Nah, ini adalah benar. Karena semakin ke kanan pada satu periode, dia akan memiliki jari-jari atom yang lebih kecil karena muatan intinya lebih positif teman-teman. Sehingga dia pada golongan 1A dia akan lebih panjang teman-teman dari atomnya dibandingkan pada golongan 2A. Maka C adalah benar. Selanjutnya kita lihat pernyataan berikut. 1. Dari atas ke bawah dalam satu golongan energi ionisasi makin kecil. Benar ya teman-teman, karena semakin mudah untuk melepaskan elektron. Dari kiri ke kanan dalam satu periode afinitas, elektron makin besar. Nah, ini juga benar teman-teman, karena afinitas elektron semakin besar, semakin ke kanan. Dari atas ke bawah dalam satu golongan, jari-jari atom makin besar. Benar ya teman-teman, jadi karena kulitnya makin banyak, jari-jarinya makin besar. Kemudian nomor 4, dari kiri ke kanan dalam satu periode, elektron negatifannya semakin besar. Nah, ini juga benar. Dari kiri ke kanan dalam satu periode, titik didihnya makin besar. Nah, kalau titik didih teman-teman, kita akan tinjau dari seberapa elektron negatif dia. Semakin elektron negatif, artinya semakin kuat ikatannya. Maka semakin susah untuk memutuskan ikatannya. Karena mendidihkan itu maksudnya memutuskan ikatannya. Maka semakin ke kanan itu semakin kuat. Maka semakin besar. Maka pernyataan yang benar adalah semuanya benar. Selanjutnya kita akan cek untuk soal terakhir. Buka elektronegatifan beberapa unsur sebagai berikut. Unsur yang paling mudah untuk mengikat elektron adalah unsur yang paling elektronegatif, yaitu unsur N. Maka jawabannya adalah N. Nah, demikianlah teman-teman yang sudah kita bahas dari perkembangan tabel periodik. Kemudian kita juga sudah bahas bagaimana kemudian karakter dari setiap tabel periodik dan juga kemudian karakter dari kecenderungan setiap unsur baik secara golongan maupun periodik. Dan terima kasih teman-teman EduFriends telah menyaksikan video EduClass kali ini berkaitan dengan tabel periodik dan juga kecenderungan sifat dari atom-atom. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video EduClass.id selanjutnya.